Makanya kalau sudah tahu biasanya al-ummahat itu tidak diartikan dengan ibu, tapi langsung diartikan dengan piro-piro perkara
yang pokok. Padahal kalau ummun itu kan artinya ibu, ummahatun itu beberapa ibu. Kalau di tafsirnya itu al-usul minal asya, berarti artinya al-ummahat itu bukan lagi beberapa ibu, bukan lagi beberapa ibu, tapi beberapa pokok hal yang harus dijaga. Nah itu perlunya tafsir. Makanya kalau cuma baca hadis tok tapi tidak tahu ilmu tafsirnya, juga nanti kira-kira ibu, jadi ada beberapa ibu yang harus dijaga, bingung kita. Nah itu kenapa kok para ulama NU itu kadang meskipun beliau tahu hadis tapi kadang tidak pernah menjelaskan hadisnya secara langsung, karena memang di dalam kalimat bahasa Arab itu harus memang betul-betul tahu bahasa Arab itu yang dimaksud itu apa. Itu jadi ada 4 hal yang harus dijaga. Pertama itu adalah umul adwiyati, utawi kang kawitan iku ibuke piro-piro obat. Ibuke piro-piro obat. Jadi hal yang pertama itu yang paling pokok dari obat itu apa? Nanti akan dijelaskan. Jamu dawain utawi adwiyatin iku jama'i lafaz dawain. Artinya tombol. Kalau jamaknya itu berarti adwiyah beberapa obat. Kalau dawain itu berarti obat. Wahwa utawi adwiyah utawa dawa iku perkara yutadawa kang den gawe tombo apa bihima. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai ya obat, sebagai penghilang rasa sakit atau penyakit. Terus yang kedua wa umul adab. Yang kedua wa umul adab. Wasanu dari kami itu umul adab ibu piro adab. Wahia utawi adab ibu ma'rifatuma ngawewe oleh ngawewe perkara yuk tarozukan bisa dan gawe raksa bihi kelawan ma anjami anwadil khotok saking sakabehane warna-warnane keluhuran. Apa yang dimaksud adab? Adab itu adalah pengetahuan yang bisa digunakan untuk menghindari berbagai macam kesalahan. Itu adab. Nah, biasanya kita dengar itu ada adab, ada akhlak, ya kan? Ini sebenarnya di kajian Ansor kemarin sudah kita bahas apa itu akhlak, apa itu adab. Keterangan ini ada di dalam kitab salah satunya itu ada di dalam kitab At-Taqifat karyanya Syekh Al-Jarjani, di mana beliau itu memisah antara adab dan akhlak. Pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kalau adab itu ini melepaskan definisi adab yang ada di sini. Adab yang secara umum yang kita pahami. Adab dan akhlak itu secara umum biasanya itu adalah kalimat yang memiliki makna yang sama, cuma sudut pandangnya berbeda. Kalau akhlak itu hadisnya pakai innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu adalah etika, perilaku, sikap, perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Berbeda dengan adab. Kalau adab itu hadisnya yang dipakai itu adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi Allah mengajari aku adab, fa ahsana ta'dibi, maka baiklah adabku. Sehingga dilihat dari hadis itu kalau adab itu sifatnya sebuah pemberian. Seperti perkataannya, ada orang yang berkatanya kan tidak bisa lembut. Nah itu masuk pada kategori adab. Nah kalau akhlak itu cakupannya lebih luas. Atau gampangannya akhlak itu bisa menembus hal-hal yang sifatnya batin, sementara adab itu adalah hal-hal yang tampak. Karena berbicara sesuatu yang dilihat oleh manusia. Bicaranya keras, nggak bisa lemah lembut. Karena hubungannya tidak bisa lemah lembut. Nah itu kan yang tampak. Nah akhlak itu lebih dalam daripada itu, karena masuk sesuatu yang diajarkan. Gampangnya seperti itu. Cuman adab yang di sini itu yang dimaksud adalah segala hal yang bisa kita gunakan untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang salah. Baik itu
harus disesuaikan dengan tinjauannya. Kalau enggak jadi solo kafir. Jadi adab yang di sini itu apa maksudnya? Dibatasi oleh Imam Nawawi, yaitu adalah kullu ma yutarasu bihi an jami'i anwa'il khata'. Jadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bisa menghindarkan diri kita dari setiap kesalahan. Setiap kesalahan itu bisa kesalahan itu nanti menyebabkan dosa, bisa kesalahan itu tidak menyebabkan dosa. Jadi di sini dikasih batasan adalah segala bentuk kesalahan. Karena ada sesuatu yang salah tapi itu salah kaprah. Ada secara agama itu betul tapi dari uang itu lumpuh. Nah ini yang dibatasi hanya seperti itu, hanya sebatas kemanusiaan saja, tidak berimbas kepada dosanya kita. Mereka atas itu yang dimaksud. Jadi umul adab yuhtarazu bihi an jami'il anwa'il khata'. Terus yang ketiga itu adalah umul ibadah. Umul ibadah itu tadi kan kaping telu iku umul ibadah yaiku pokoke ibadah. Wahia utawi ibadah iku fi'lul mukallafi, penggaweane wong mukallaf, orang yang terkena hukum taklif. Hukum taklif itu ada 5, wajib, haram, terus sunnah, makruh, mubah. Itu hukum taklif. Lah orang yang terbebani itu dinamakan sebagai mukallaf. Maka orang mukallaf itu siapa? Yaitu orang yang berakal dan sudah masuk kategori balik. Ingat, mukallaf itu adalah orang yang terbebani oleh hukum taklif, itu adalah orang yang berakal dan orang yang sudah balik tapi nggak punya akal, kayak orang gila itu tidak kena hukum taklif. Gak ono ceritanya urusan salah karo dosa karo haram bagi orang yang gila. Itu sudah balik tapi belum berakal. Ya contohnya itu. Nah, orang mukallaf itu adalah orang yang berakal plus dia sudah memasuki hukum balik. Nah, punya akal tapi belum balik, belum mencapai umur 15 tahun atau belum mengalami mimpi bagi laki-laki dan perempuan karena umur 9 tahun. Berarti di bawah 9 tahun meskipun dia pintar, meskipun dia sudah tahu membedakan baik dan buruk, dia tetap tidak terkena hukum taklif. Artinya kalau dia melakukan dosa, yang terbebani dosanya, yang ketanggungan itu bukan anaknya tapi orang tua. Tuh. Dan mereka juga belum punya hak milik, sehingga kalau misal dia punya uang dipakai oleh orang tuanya tidak apa-apa karena dia belum punya hak milik. Itu kalau dia belum mencapai usia balik. Jadi mukallaf seperti itu. Wahia utawi ibadah. Ibadah itu apa sih? Fi'lul mukallafi, penggaweane wong mukallaf. Ala khilafi hawa nafsihi ngatasi oleh mulayarine maring hawa nafsu. Ya. Takziman krono ngake lirobbihi maring pangerane mukallaf. Ini definisi ibadah menurut Imam Nawawi. Karena ada definisi ibadah yang lain. Jadi Imam Nawawi itu pokoknya angger sampean gak nglakoni maksiat. Nah kan ini seperti ini, yang penting sama tidak melakukan dosa, tidak menuruti hawa nafsu, dan niat mengandungkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misal sampean tidur, niat ketuli maksiat, tidurnya sampean itu kecatat ibadah. Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Nawawi. Biasanya termasuk Syekh Utsaimin, Risalah Utsaimin itu sama pendapatnya. Ibadah itu apa? Yang penting bukan maksiat, itu sudah ibadah. Tapi kalau mengikuti Habib Abdullah Badar Haddad itu tidak bisa seperti itu. Yang dikategorikan ibadah dan dicatat sebagai ketaatan itu harus pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan syariat. Jadi di mana syariat itu semua amal yang dikategorikan sebagai amal itu apabila dibarengi dengan niat. Jadi kalau sampai cuma tidur, makan, atau sedekah,
kok gak sampean niati ngelakoni perintah Gusti Allah, kalau mengikuti pendapat Habib Abdullah Balahana itu tidak akan sempurna. Baiknya ya tetap baik, tapi itu ya pahala ya itu jelas. Nah, terserah sama mau ikut yang mana. Paling enak ikut yang ini. Yang penting Anda berbuat maksiat, kabeh kecatat ibadah. Ya, itu perlunya pengetahuan seperti itu. Tapi mengikuti kayak ini terus nanti kadang berat. Kadang sesuatu karena malas, tapi gini karena malas yang penting duduk. Karena sama mengikuti yang penting bukan maksiat, ya kan? Yang penting bukan maksiat. Itu sudah kategorinya ibadah. Kalau Imam Nawawi ya, yang penting sudah menulayani apa? Membedai dari hawa nafsu. Dan tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikategorikan ibadah. Terus yang keempat itu adalah umul amani. Wa umul amani utawi pokoknya pengangan. Jadi setiap manusia itu memiliki harapan dan keinginan. Jamu amniyatin utawa umniyatin utawi amani iku jama'i lafaz umniyah. Wa huwa utawi amani iku takdiru usulis syai' ngira-ngira mau hasil suwiji-wiji muhtani ingkang kecegah au mungkin utawa perkara kang mungkin. Jadi pengharapan terhadap sesuatu itu namanya amani atau pengangan. Orang senantiasa berangan-angan, suka berangan-angan, itu yang dimaksud. Nah, kalau di dalam ilmu balaghah itu ada istilah tamani, ada istilah taroji. Kalau amani itu kalau tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Contoh, kita mengharapkan pengen duwe swiwi, tidak mungkin, ya kan? Nah, itu namanya tamani. Kalau taroji itu berharap sesuatu tapi itu masih mungkin terjadi. Itu namanya taroji. Nah, amani di sini itu memasukkan yang tamani dan memasukkan yang taroji. Baik itu yang tidak mungkin ataupun itu yang mungkin. Jelas ya? Jadi amani yang di sini itu bukan tamani yang dimaksud di dalam ilmu balaghah. Karena kalau pengangan di dalam ilmu balaghah itu dua, harapan ada yang mungkin bisa dilaksanakan, ada yang tidak mungkin dilaksanakan. Yang mungkin bisa dilaksanakan itu namanya tamani, yang mungkin untuk dilaksanakan namanya taroji. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Menghayal. Nah, itu menghayal namanya tamani. Berharap itu namanya taroji. Ya, bisa kayak gitulah. Bisa digambarkan kayak gitu. Nah, pokok dari semua keinginan itu, pengangan-angan atau pengharapan itu tadi, itu adalah ya mengira-kirakan terjadinya sesuatu, baik itu yang terlarang ataupun sesuatu yang mungkin. Itu ya. Jadi ada empat pokok yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Pertama itu adalah pokok dari semua obat, pokok dari semua adab, pokok dari semua ibadah, dan pokok dari sebuah keinginan. Ingat itu. Ini kalau tidak bisa jaga ini, itu akan berimbas buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dijelaskan yang pertama, fa'umul adawiyati moko utawi pokoke pira-pira obat iku kilatul akli ngidino mangan. Jadi kalau mau berbicara obat yang paling mujarab, ojo kakean. Kok gak semangat mau mulai? Oh ya, itu diingat sudah ya. Pokok dari semua obat itu adalah menyedikitkan kita dari makanan. Kenapa? Karena di sini itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, fa innal ihtimam krono sak temene oleh njogo min akima saking perkara yang dulu kang bahayane apa ma iku khairun luwih apik minal adwiyati tinimbang saking gawe pira-pira obat likul lidain kadue saben-saben
penyakit. Kenapa? Karena menjaga kita dari sesuatu yang membahayakan terhadap diri kita itu justru lebih baik daripada kita mencari obat yang mujarab untuk semua penyakit. Kenapa kalau seperti itu? Lah, kalau kita sudah mencari obat berarti kan kita sudah sakit. Tapi kalau kita itu menjaga diri kita dari makanan yang berbahaya untuk diri kita, maka kita tidak akan terkena penyakit, gitu. Nah, seseorang kalau sudah terkena penyakit itu pasti tidak akan kembali sempurna. Artinya pernah cacat. Makanya menjaga diri kita sebelum sakit itu justru lebih baik daripada kita punya obat yang sangat mujarab. Gitu. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu madarratu a'imatil halati la likathrati la litanawwiha walakin likathratiha. Jadi bahayanya segala sesuatu yang halal, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu, bahayanya sesuatu yang halal yang diberikan oleh Allah itu bukan karena berbagai macamnya, tapi terlalu banyaknya kita mengkonsumsinya. Makanya ukuran kalau mau makan, bahkan terkait dengan urusan makan saja ya, terkait dengan urusan makan. Kalau sampai buka kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, makanan itu apa yang kita makan bisa kita jadikan tolak ukur ibadah kita dalam keseharian. Misal, sampean itu kalau punya kebiasaan yang rutin pagi sholat subuh lengkap sak qobliyah subuh duhur kok tiba-tiba ada yang kurang. Kalau kata Syekh Az-Zarnuji disuruh lihat pada hari itu sama sudah apa saja yang sudah masuk ke dalam diri kita. Bahkan lebih keras lagi, Habib Abdullah Berhajat di dalam urusan makanan yang halal dan haram, beliau itu menjelaskan jadi ada halal, ada rezeki yang halalan, ada thayyiban. Kalau halalan mungkin itu untuk orang soleh, tapi kalau thayyiban itu untuk orang warok. Contoh halalan itu kayak gini. Misal kayak saya misal pejabat negara kan dapat fasilitas negara, ya kan? Anggaplah punya sepeda motor, ya kan? Punya sepeda motor lah. Sepeda motor itu kan halal bagi saya dan untuk semua kegiatan saya. Boleh, bisa saya gunakan untuk rekreasi, boleh, tidak apa-apa, itu memang fasilitas saya. Tapi itu masuk kategori halalan. Tapi kalau sudah berbicara thayyiban, maka orang yang akan melakukan itu masih berpikir fasilitas ini karena saya sebagai pelayan negara, maka dipisah antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Jadi itu ada halalan, ada thayyiban. Kalau halalan saja mungkin untuk orang soleh, tapi kalau thayyiban itu masuk pada arah yang baru, sehingga tidak salah kalau Habib Abdullah Berhajat itu sekeras itu. Itu ya, bahkan beliau sampai memisah mana barang yang syubhat, mana barang yang banyak di sana di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah. Cuman yang di sini, makanya di sini itu dikatakan api-api atau obat yang paling terbaik. Berarti ini bisa memasukkan kepada obat diri kita secara zahir untuk obat gak gampangan kena penyakit, atau bisa masuk obatnya hati. Kan salah satu tombol hati itu kan weteng ira kudu duwe. Lah ini sama, berarti yang dimaksud obat secara menyeluruh yang bisa mengobati penyakit hati ataupun penyakit zahir adalah menyedikitkan makan. Itu dhewe. Maka dari mana ojo akeh sama lah, etikanya Rasulullah justru kalau makannya itu enak segera berhenti. Lagi enggak, kadung enak aja bos kan gitu. Itu yang pertama. Jadi pokok daripada berbagai macam obat itu adalah menjadikan makan. Terus yang kedua, wa umul adabi, utawi pokoknya adab. Tadi adab sudah saya jelaskan. Etika, tata krama, perilaku yang tampak keseharian. Wa umul adabi utawi pokoknya adab iku qillatul kalami,
ojo kakian omong, jangan terlalu banyak bicara. Kecuali memang yang disuruh bicara, kayak saya sekarang kan kadung dikon moco, ya lek gak ngomong ya situ bener-bener Pak ya. Kecuali itu. Enggak, maksud saya itu memang iya. Sampai lihat kalau kita banyak melihat di dunia maya sekarang, karena memang banyaknya orang yang tidak berkompeten itu ikut bicara. Sehingga perkara yang sebenarnya itu mudah akhirnya semakin rumit untuk bisa diselesaikan. Bahkan saking pentingnya kita untuk berbicara sesuatu yang betul-betul penting, ada hadisnya Rasulullah itu yang mengatakan kalau tidak salah itu ada satu kelompok di akhir zamannya namanya itu Ruwaifidah kalau tidak salah. Itu kemarin saya jelaskan di Ansor ya. Ruwaifidah ya. Ruwaifidah itu adalah kelak di akhir zaman, yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan tapi ikut bicara urusan umat. Nah itu salah satu tanda akhir zaman. Makanya ya sehingga ketemu di sini kalau ada orang yang baru ngaji sing disaranno para kiai, yo kan hilang adabnya. Makanya wa umul adab qillatul kalam. Jadi sebaik-baik etika itu adalah mendedikasikan bicara. Terus selanjutnya adalah fakasratul kalami mongko utawi oleh akeh guneman iku tanfi bisa ngilangi apa kasratul kalam al adaba ing toto kok itu kok bicara doa saja ya nggak doa terlalu banyak yang belakang itu bilang nggak amin lagi amin gitu selama yang biasa awan pertama amin kok tambah banyak ya doa itu saya pernah dengar soalnya jadi doa saja itu bilangnya amin gitu itu jadi bukan lagi amin cuma bukan sekedar bicara doa saja kalau kelamaannya seperti itu. Makanya sampai urusan sholat Rasulullah itu tidak pernah memarahi urusan sholat itu tidak boleh kalau menjadi imam tidak boleh panjang gitu. Boleh panjang kalau imamnya dan makmumnya itu min ahli dzikri. Jadi golongannya orang yang memang sudah mempersiapkan diri. Kayak di pondok. Dan dari pondok itu nganggo ayat sing tinggi Pak. Karena jelas kan yang ikut kan santri yang memang sudah mau taat dan betul-betul mau beri. Itu harusnya memang harus pakai ayat-ayat yang panjang. Masjid umum itu betul-betul. Seingat saya di dalam kitab Hidayatul Hidayah, Isya zuhur sama asar itu paling panjangnya 9 ayat. Itu di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Untuk maghrib dan subuh, jadi maghrib yang paling pendek, subuh itu sedang. Untuk zuhur, asar sama isya itu jangan lebih dari kalau menjadi imam itu 9 ayat. Ya koyo ad-duha itu insyaallah cukup. Gawe zuhur, asar karo isya. Ya. Kecuali orang-orangnya yang jadi imam dan yang jadi makmum memang bagian dari ahlul dzikri atau ahlul ibadah. Itu tidak apa-apa. Cuman Rasulullah rata-rata segitu. Makanya itu dijadikan di sini itu sebagai umul adab, sebaik-baik etika atau perilaku adalah sedikitnya bicara. Lanjut, yang terakhir itu yang ketiga itu adalah wa umul ibadati utawi pokok ibadah iku qillatul dzunubi midna dosa. Ini tadi yang saya jelaskan. Fadhuruku apa utawi pira-pira dosa iku tanfi ngentek apa dzunub an ibadah allati hiya kali utawi ibadah iku ta'dzimullah ta'ala kadunte mari Gusti Allah Ta'ala. Itu tadi. Jadi paling pokoknya dari semua ibadah itu adalah berupaya keras untuk menyedikitkan dosa.
Artinya apa? Segala hal yang kita lakukan harus mengikuti apa yang diperintahkan. Baru itu adalah bisa kita mensedikitkan yang namanya dosa. Kalaupun terjerumus kita kepada dosa, ada segeralah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadisnya Rasulullah yang mengatakan adbi as-sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Jadi ikutilah setiap perbuatan yang jelek dengan kebaikan yang kemungkinan bisa menghapus kejelekan yang terlanjur dikerjakan. Makanya kalau orang tua dulu itu ketika melakukan salah astagfirullah. Dan lek lata, lek iso lata sing apik lah, ojo lata sing elek gitu loh. Jadi karena memang pokok dari ibadah itu adalah menghindari menyedikitkan dosa. Bagusnya bahasa itu, bagusnya bahasa hadis itu qillatul dzunubi. Jadi qillatul dzunubi menyedikitkan dosa. Kata qillatul dzunub itu berarti sudah mengindikasikan bahwasanya memang manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Makanya bahasa itu pakai qillatul dzunub gitu loh. Bukan apa ya? Tidak boleh apa? Ya bahasanya qillatul dzunub. Makanya sampai Rasulullah itu mendapatkan satu ayat yang membuat Rasulullah itu bahagia. Itu adalah itu ayat kalau tidak salah surat At-Taubah. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Itu sudah di dalam ayat itu Rasulullah menerima ayat itu membuat diri Rasulullah itu sangat bahagia. Jadi menerima ayat itu ayatnya Rabbana la tu'akhirna, ya Allah janganlah engkau siksa kami, la tu'akhirna innasina, ketika kami melakukan dalam kondisi lupa, innasina aw akhtana, utawa terlanjur luput. Makanya nanti disyariatkan lebih terlanjur luput, ya kan? Wis mojo istighfar. Jadi sertakanlah setiap perbuatan yang terlanjur jelek dengan kebaikan. Kenapa? Karena pokok daripada ibadah itu adalah menyedikitkan dosa, bukan tidak berdosa. Berdosa tempatnya manusia. Itu bahasanya hadis itu bagus. Jadi qillatul dzunub, pakai bahasanya itu adalah qillatul dzunub. Jadi pokoknya ibadah itu adalah menyedikitkan dosa. Yang terakhir wa umul amani as-sabr. Wa umul amani, pokok dari semua harapan itu adalah as-sabr, kesabaran. Artinya apa? Lek sampean punya pengaruh iku ojo langsung dituruti, tapi sabar dhisik. Ya. Karena semakin sampai turuti semua keinginan atau harapan yang sampai miliki itu juga berbahaya. Kenapa? Wa utawi as-sabru itu adalah hak nafsi oleh njogone awal-awalan anil jaz'i saking kaget. Anil jaz'i saking kaget. Fasabru mau utawi sabar iku amrun luwih pahit minas sibri tinimbang saking apa ya? Sibr itu kalau di mana saya itu brotowali. Brotowali itu adalah sejenis obat-obatan yang pahit. Ya, saya dapatnya keterangan itu brotowali. Kalau sekarang mungkin obat-obatan yang pahit maoni lah. Ya kan pahit itu kan. Nah, sabar itu lebih pahit daripada maoni. Tapi yang memang kalau sama itu punya keinginan, ya pokoknya dari semua keinginan itu sabar Pak. Lagi iso sabar, ya maka keinginan pengaruh-pengaruh sama itu akan mencelakakan diri jenengan itu. Wa yuqalu sampai dikatakan wa yuqalu lan dikatakan karo ulama bisabri kelawan sabar tanalu perkole sapa sira ma ing perkara itu kang
untuk takwa bisa melembutkan besi, kita tidak tahu apa anjane makna nih kayak gitu. Soalnya dulu saya ngajinya kayak gini, terus dengar Gus Baha, yo memang tetap orang bertakwa itu sanggup melembutkan besi. Ikut Gus Baha ya tetap takwa itu bisa melembutkan besi dan tidak ditambahi penjelasan. Dulu ngaji ke guru juga sama, takwa itu bisa melembutkan besi. Apa ini mau berbicara tentang masalah karomahnya orang yang diberikan ketakwaan atau bagaimana saya tidak tahu. Cuman kalau kita artikan yang lebih masuk ya kan, al-hatib itu memang artinya sih. Mungkin dengan bertakwa maka bisa lepaslah hati yang keras, bisa seperti itu. Karena takwa kan itu kan ada tempatnya di dalam hati. Jadi sekali lagi di sini itu adalah pokok daripada harapan itu adalah senantiasa berusaha untuk bisa sabar. Karena harapan yang tidak sama batasi dengan kesabaran, maka keinginan karena setiap keinginan dan harapan yang tidak sama batasi dengan kesabaran, maka harapan dan keinginan itu justru akan menghancurkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Itu misalnya punya uang, itu sepeda motor hanya pengen langsung itu, ya kan? Tidak sabar. Ternyata baru dibeli 1 hari, besoknya sudah keluar lagi yang terbaru lagi, harganya sama, pasti kecewa sudah. Nah itu kenapa kok semua keinginan pokoknya itu adalah sabar. Jadi agar pengen terpokok harus sabar. Dan bahkan berbicara tentang masalah amani, terus berbicara tentang nafsu, saya itu baik di tesis saya ataupun di skripsi saya dari kajian tesis dan kajian skripsi berani menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan nafsu itu adalah keinginan itu sendiri, nafsu. Tapi sekali lagi definisi ini adalah definisi berdasarkan pengalaman. Ya, ingat definisi ini adalah definisi berdasarkan pada pengalaman. Jadi di dalam ilmu itu ada ilmu secara bahasa, ada ilmu secara istilah, ada ilmu nanti yang didapatkan secara pengamalan. Ya, contoh tadi antara wong pinter, wong alim itu sih bingung kita. Ada yang secara istilah orang alim itu adalah kalau secara bahasa orang yang memiliki pengetahuan. Orang alim itu akhirnya banyak kan istilah itu biasanya diambil dari berbagai macam pengalaman para ulama. Dan kalau nafsu, banyak definisi nafsu, cuman berdasarkan dari beberapa kajian baik di skripsi saya atau tesis saya yang memang seperti itu, saya berani menyimpulkan hal yang paling mudah untuk mendeteksi nafsu itu adalah keinginan. Jadi definisikan nafsu itu adalah keinginan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang tasawuf kayak ini kan kita tasawuf, itu kan bidikannya itu adalah hati. Lawan paling kuatnya itu adalah nafsu. Nah, bedanya Islam dengan agama yang lain, dengan Buddha misalnya, nafsu kalau Islam itu tidak dibunuh, nafsu itu harus dijaga, diajar. Kalau di agama lain Buddha, nafsu harus dimatikan. Makanya nggak boleh nikah. Ya, karena nafsu harus dimatikan. Ya, saya menyimpulkan dari itu, nafsu itu dari sekian banyak definisi yang ada, saya berani menyimpulkan agar mempermudah kita, nafsu itu adalah keinginan. Ya, maka setiap keinginan sangat harus batasi dengan kebutuhan. Itu paling enak sudah. Sebelum kita mengatakan bahwasanya setiap keinginan aman itu dengan sabar. Maka kalau kalian simpulkan itu setiap keinginan batasi dengan kebutuhan. Jadi setiap ingin sesuatu sama tanyakan pada diri sama, aku butuh apa? Manfaat apa? Karena setiap keinginan yang tidak sama butuhkan pasti, saya pastikan itu madorot dan bahkan mubatil. Jadi setiap sama keinginan sama turuti, keinginan sama turuti, keinginan sama
yakin akan mubadir. Ya, saya yakin sudah banyak mubadirnya. Makanya di sini dikatakan pokok daripada semua keinginan atau amani itu adalah sabar. Sabar. Nah, kalau bahasa saya lain itu adalah gambaran dari salah satu nafsu itu adalah amani. Percikan dari nafsu itu ada amani. Jelas sampai di sini ya. Saya ulangi sebagai kesimpulannya, pokok dari semua obat itu adalah menyedikitkan makan. Di sini pokok itu sudah. Iringan itu. Jadi sama makan iring. Pokok iring ingin beli obat sing jarak, ojo akeh makan. Sudah itu nih ya sudah yakin sehat sama. Terus yang kedua itu pokok dari semua pokok daripada adab itu adalah menyedikitkan bicara. Ojo kajian ngomong tapi kajian tanda. Jadi jangan banyak berbicara tapi banyaklah bekerja. Sehingga apa yo gak ngomong yo gak sing malahnya nek iso ngomong gak iso gak megawe. Lah paling tidak kita itu imbang. Lah ngomong yo megawe ya. Terus yang ketiga itu adalah pokok dari semua ibadah mempersedikit dosa. Dan yang terakhir pokok dari semua harapan kemampuan kita untuk bisa bersabar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Insyaallah bulan yang akan datang tetap di hari dan jam yang sama kita akan melanjutkan tentang mangkola. Ada mutiara di dalam hati kita. Mutiara itu apa saja? Itu insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dulu, kemudian kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab atau penambahan pengetahuan nanti kita lanjutkan setelahnya. Kita tutup terlebih dahulu. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, terus doa wa'ul ilmi, terus doa kafaratul majlis. Ala hadirin wa ala kulli niyatin sholihah wa ala husnul sholih walid hadal kitab Asy-Syaikh Imam An-Nawawi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadina wa li jami'i awliya'i Islam wa li jami'i awliya'i fi Indonesia wa li jami'i awliya'i fi dunia wa li jami'i maksud jami'an antatul ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama'i amirin wa ainatul mujtahidin Allah ta'ala ya'mina bi hidayatihi wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fi dilatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa